Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wafa Rahma Alia Frida dengan NIM 2023010230 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2G. Nah, jadi di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Randes Ahmad Haris MAG. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang Ibnu Miskawi. Berikut penjelasannya. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai Ibnu Miskawi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih Ibnu Miskawi itu. Nah, jadi Ibnu Miskawi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang berkonsentrasi pada bidang akhlak. Beliau lahir pada tahun 330 Hijriah atau 932 Masehi. Beliau ditetapkan di Isfahan dan meninggal pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Miskawi adalah seorang filsuf Islam yang fokus pada etika Islam. Padahal dia sebenarnya seorang sarjana dokter ilmuwan dan penulis. Beliau memiliki pengetahuan yang luas tentang budaya Romawi, Persia, dan India, serta filsafat Yunani. Nah, jadi di sini Ibnu Miskawi biasa dikenal dengan sebutan Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawi. Beliau adalah seorang filsuf Persia pada abad ke-10 Masehi. Beliau lahir sekitar tahun 930 di Rai, Persia, sampai sekarang di Iran. Beliau hidup pada masa dinasti Buyid yang merupakan zaman keemasan Persia. Ibnu Miskawi mempelajari ilmu kimia, filsafat, dan logika sejak awal. Kotak beliau sangat tajam karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk belajar kimia. Nah, gelar apa yang dimiliki oleh Ibnu Miskawi ini? Yaitu gelar yang diberikan kepadanya adalah Abu Ali, diambil dari mana sahabat Ali bin Abi Thalib, yang oleh kalangan Syiah dianggap layak menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam posisinya sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya. Karena kelas tersebut tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa Ibnu Miskawi ini digolongkan sebagai anggota sekte Syiah. Ibnu Miskawi juga merupakan seorang filsuf Islam di mana ia mencurahkan semua perhatian dan usahanya mungkin lebih dari seorang pemikir. Salah satu aspek sentral dalam pemikiran Ibnu Miskawi adalah pentingnya mengembangkan akhlak yang baik dan mencapai kebahagiaan melalui usaha pribadi dalam. Ibnu Miskawi adalah filosof muslim yang memusatkan perhatiannya pada etika Islam. Ibnu Miskawi biasa dikenal sebagai intelektual muslim yang pertama kalinya merintis sebuah pemikiran di bidang filsafat akhlak. Mengenai alat Ibnu Miskawi biasa dijuluki sebagai Bapak Etika Islam. Ia mampu merumuskan dasar-dasar etika di dalam kitabnya, yaitu berupa kitab Tahzib al-Akhlaq Tathir al-A'raq atau pendidikan budi dan pembersihan akhlak. Nah, mengapa Ibnu Miskawi ini bisa dijuluki sebagai Bapak Etika Islam? Karena beliau mampu merumuskan dasar-dasar etika di dalam kitabnya. Yang selanjutnya, kita harus mengetahui tentang gagasan utama pemikiran pendidikan Ibnu Miskawi. Nah, jadi apa sih yang menjadi gagasan utama pemikiran pendidikan Ibnu Miskawi ini? Nah, jadi Ibnu Miskawi mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah
terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong manusia secara spontan untuk melakukan tingkah laku yang baik, sehingga ia berperilaku terpuji, mencapai kesempurnaan sesuai dengan substansinya sebagai manusia dan memperoleh kebahagiaan. Selanjutnya, bagaimana makna pendidikan dan pengajaran menurut Miskawey? Menurut Ibnu Miskawey, tujuan pendidikan yang terpenting adalah 1. Untuk membentuk akhlak mulia yang baik. 2. Memanusiakan manusia. Yang ketiga, sosialisasi individu. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas tentang watak tingkah laku manusia menurut Ibnu Miskawey. Nah, jadi watak tingkah laku manusia menurut Ibnu Miskawey ini ada 3 macam. Yang pertama, daya bernafs atau al-nafs al-bahmiyah sebagai tanda paling rendah. Yang kedua, yaitu daya berani atau al-nafs al-subu'iyah sebagai daya pertengahan. Yang ketiga, daya berpikir atau akal, atau juga bisa disebut al-nafs an-natiqoh sebagai daya yang paling tinggi. Nah, dari pembahasan tadi, kita sudah membahas tentang sejarah-sejarah Ibnu Miskawey yang meliputi asal-usul adanya Ibnu Miskawey, pemikiran Ibnu Miskawey, filsafat Arab Ibnu Miskawey, gagasan utama pendidikan Ibnu Miskawey, makna pendidikan dan pengajaran Ibnu Miskawey, dan juga kita juga membahas tentang watak tingkah laku manusia menurut Ibnu Miskawey. Nah, jadi saya harap kalian semua yang menonton video saya, yang menyimak video saya, bisa memahami sejarah-sejarah Ibnu Miskawey. Sebagai penutupnya, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan Ibnu Miskawey. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata mengenai pembahasan yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Haris MAG yang sudah memberikan kesempatan untuk saya mengerjakan tugas filsafat pendidikan Islam ini. Dan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya, dan tak lupa dengan teman-teman semuanya. Terima kasih perhatiannya. Saya Ghafar Rahma Alia Frida pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.